Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita berjumpa dalam pelajaran sejarah Indonesia. Nah, dalam video kali ini kita akan membahas mengenai peran pemuda dalam perubahan tata negara di Indonesia. Jadi ini merupakan lanjutan dari materi kelas 12 di mana di sini kita akan lebih banyak membahas bagaimana pemuda itu menjadi salah satu leading sektor atau memiliki peran sentral dalam usahanya untuk meraih kemerdekaan, memperjuangkan kemerdekaan hingga sampai nantinya bagaimana para pemuda ini mendesain, membuat sebuah tatanan baru di Indonesia seperti itu dengan pemikiran-pemikiran yang modern, dengan pemikiran-pemikiran intelektual mereka dan lain sebagainya. Jadi di sini kita akan membahas bagaimana peran pemuda dari masa ke masa dalam perjalanan sejarah Indonesia itu sendiri. Seperti itu. Nah, berbicara mengenai peran pemuda, kita bisa mengkelompokkan atau membagi masanya itu dalam kurun waktunya itu menjadi 4 bagian. Yang pertama ada masa pergerakan nasional atau pada masa kolonial Belanda. Kemudian ada masa pendudukan Jepang, ada masa kemerdekaan dan masa Orde Baru dan reformasi. Nah, masa pergerakan nasional itu ada 2 organisasi atau peran pemuda di zaman kolonial Belanda, yaitu ada organisasi yang bersifat kooperatif dengan Belanda atau bekerja sama, ada organisasi yang bersifat non kooperatif seperti itu. Pada masa pendudukan Jepang ada Putra Pusat Tenaga Rakyat, ada MIAI, Majelis Islam Ala Indonesia, ada PETA Pembela Tanah Air dan HEIHO. Masa kemerdekaan ada HMI, Himpunan Mahasiswa Islam, GMNI, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia, CGMI, Konsentrasi Gerakan Mahasiswa Indonesia. Pada masa Orde Baru dan Reformasi ada kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Indonesia, ada kami, Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia, dan ada KAPI, Kesatuan Aksi Pemuda Pelajar Indonesia. Nah, pemuda-pemuda yang kita sebutkan tadi itu tidak terlepas dari kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Belanda pada waktu itu. Nah, salah satu kebijakan yang mungkin menjadi hal yang positif pada masa itu adalah munculnya atau terlaksananya pelaksanaan politik etis atau politik balas budi. Nah, terselenggaranya politik etis ini itu berkat usaha dari seorang Belanda yang bernama Van de Venter dalam usahanya untuk meyakinkan parlemen Belanda bahwasannya kita harus memberikan feedback atau timbal balik kepada Indonesia. Kita bisa sampai saat ini itu berkat Indonesia juga seperti itu. Maka kita perlu melakukan feedback, timbal balik. Nah, politik etis itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada edukasi atau pendidikan, ada irigasi atau pengairan, dan ada transmigrasi atau perpindahan penduduk dari tempat yang padat penduduknya ke tempat yang jarang penduduknya seperti itu. Nah, disinilah menjadi awal dari kebangkitan para pemuda di Indonesia, di mana mereka pada akhirnya bisa mengenyam pendidikan. Nah, dulu pada masa pemerintah kolonial Belanda, ada sedikit diskriminatif yang diterapkan oleh pemerintah Belanda pada waktu itu, di mana yang bisa bersekolah atau mengenyam pendidikan itu hanyalah golongan-golongan priai atau golongan bangsawan saja. Sedangkan golongan-golongan rakyat biasa itu tidak diperkenankan atau sangat sulit untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Tapi setelah terlaksananya politik etis, masyarakat Indonesia mendapat kesempatan yang sama untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Nah, pada waktu itu pelaksanaan pendidikan di Indonesia itu terbagi menjadi 2 bagian, ada sekolah pribumi dan ada sekolah non pribumi. Sekolah pribumi itu dikenal dengan sekolah desa yang bernama folk school, kemudian melanjutkan ke sekolah lanjutan yang bernama fair folk school selama 2 tahun. Sedangkan sekolah non pribumi itu Holland Inland School, HIS itu ibaratnya SD sekarang itu dilaksanakan selama 7 tahun, kemudian SMP atau MULO bahasa Belandanya itu selama 3 tahun, dan
SMA 3 tahun seperti itu. Jadi total ada 10 tahun untuk 13 tahun untuk mengenyam pendidikan dari SD sampai SMA seperti itu. Kemudian ada pendidikan tinggi juga tadi, ada teknik, kedokteran dan lain. Nah, kemudian dampak dari munculnya sekolah-sekolah tadi ternyata menjadi bumerang untuk pemerintah kolonial Belanda pada waktu itu. Kenapa? Karena pada waktu itu banyak bermunculan tokoh-tokoh terpelajar. Dan dari tokoh-tokoh yang terpelajar tadi muncullah beberapa organisasi-organisasi pergerakan yang membawa cita-cita untuk mewujudkan Indonesia merdeka seperti itu. Salah satunya tadi ada Budi Utomo yang diprakarsai oleh Dr. Wahidin Sudirohusodo. Nah, Budi Utomo ini merupakan kumpulan dari para pelajar Stovia atau sekolah kedokteran yang berkumpul untuk membangun semangat nasionalisme di Indonesia. Meskipun pada waktu itu cakupan organisasi tersebut hanya berada di Pulau Jawa dan Madura saja. Tapi ternyata itu menjadi hal utama yang memicu semangat rakyat Indonesia untuk keluar dari belenggu penjajahan Belanda seperti itu. Makanya Budi Utomo tanggal 20 Mei 1908 berdirinya itu selalu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian juga ada Sarekat Islam yang didirikan oleh Kiai Haji Samanhudi seperti itu. Nah, selanjutnya tonggak kepemimpinan dari Sarekat Islam diserahkan kepada Hos Cokroaminoto pada tahun 1912 dan merubah Sarekat Dagang Islam yang didirikan oleh Samanhudi tadi menjadi Sarekat Islam seperti itu. Nah, jadi munculnya atau berkembangnya pendidikan di Indonesia setelah adanya politik etis ternyata memberikan angin segar, ternyata memberikan dampak positif bagi Indonesia itu sendiri, di mana dengan adanya pendidikan merata untuk setiap masyarakat Indonesia itu memberikan kesempatan yang luas kepada golongan-golongan yang ingin atau mempunyai keinginan untuk lebih memahami bagaimana kita bisa lepas dari belenggu penjajahan seperti itu. Nah, kalau kita lihat dari segi sifat pemuda pada waktu kolonial Belanda itu ada yang bersifat kedaerahan, di mana ada Jong Java, Jong Ambon, pemuda Betawi, Jong Sumatranen, dan Sekar Rukun. Kemudian kalau yang bersifat agama, ada Pemuda Muslimin Indonesia atau PSII, nantinya Partai Serikat Islam Indonesia. Kemudian ada Pemuda Ansor yang berisikan NU, Nahdlatul Ulama, ada Muda Kristen Jawi untuk orang-orang Nasrani, ada Pemuda Muhammadiyah, dan kemudian ada juga Young Islamiten Bond seperti itu. Nah, jadi banyak pemuda-pemuda yang mempunyai keinginan untuk lepas dari belenggu penjajahan pada waktu itu, dan itu tidak terlepas dari terlaksananya sistem atau kebijakan politik etis yang diterapkan di Indonesia pada waktu itu. Meskipun masih bersifat kedaerahan, meskipun masih bersifat keagamaan, tapi mereka mempunyai cita-cita yang sama atau visi misi yang sama, yaitu apa? Untuk mewujudkan Indonesia merdeka seperti itu. Dan kemudian juga ada yang dikenal dengan kepanduan atau mungkin nanti yang kita kenal sampai hari ini itu adalah Pramuka, Praja Muda Karana. Didirikan di Jakarta pada tahun 1912 dengan nama NPO awalnya. Dipelopori oleh seorang tokoh yang berasal dari Belanda yang bernama Baden-Powell. Nah, jadi Baden-Powell bisa dikatakan sebagai bapak pramuka dunia. Nah, awalnya diuntukkan untuk orang-orang kulit putih saja, tetapi kemudian diganti namanya menjadi NIPV dan keanggotaannya pun meluas. Jadi masyarakat Indonesia dapat bergabung ke dalam komunitas atau organisasi kepanduan yang kita kenal sekarang menjadi pramuka seperti itu. Jadi pramuka itu merupakan warisan dari pemerintah kolonial Belanda yang seiring berjalannya waktu itu dikembangkan oleh pemerintah atau orang-orang Indonesia pada waktu itu. Nah, jadi beberapa sifat
pergerakan pemuda pada waktu zaman kolonial itu memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mewujudkan Indonesia merdeka. Nah, kemudian kita lanjut kepada peristiwa Sumpah Pemuda, di mana pada tanggal 7 Maret 1915 berdiri Trikoro Darmo yang nanti menjadi cikal bakal Sumpah Pemuda seperti itu. Trikoro Darmo itu masih bersifat Jawa sentris dan cakupan wilayah atau cakupan anggotanya itu masih sekitar atau seputar orang-orang Jawa saja. Kemudian pada kongres yang terjadi di Solo pada bulan Juni 1918, Trikoro Darmo ini berubah namanya menjadi Young Java seperti itu. Kemudian pada tanggal 30 April sampai 2 Mei 1926 diselenggarakan Kongres Pemuda yang pertama yang bertujuan untuk menanamkan semangat kerjasama antar perkumpulan pemuda dan membina persatuan Indonesia dalam arti yang lebih luas. Jadi di sini tadi sudah disebutkan bahwasannya sifat pergerakan pemuda itu masih kedaerahan. Nah, disinilah wadah untuk menyatukan seluruh pemuda-pemuda yang ada dari Sabang sampai Merauke untuk mewujudkan visi Indonesia merdeka seperti itu. Jadi mewujudkan bahwasannya meskipun kita berbeda tapi kita tetap satu. Ya tadi asas Bhinneka Tunggal Ika. Nah, kemudian tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928 terjadilah Kongres Pemuda yang kedua. Dan disinilah kita kenal dengan lahirnya Sumpah Pemuda. Dan pada waktu itu pertama kali juga lagu Indonesia Raya dikumandangkan yang diciptakan oleh Wage Rudolf Supratman. Nah, ini juga ada foto bersama para anggota Kongres Pemuda yang kedua yang nantinya menghasilkan Sumpah Pemuda. Nah, di sini juga ada diorama diperdengarkannya lagu Indonesia Raya oleh Wage Rudolf Supratman pada Kongres Pemuda yang kedua. Kemudian ada teks atau naskah otentik dari Sumpah Pemuda seperti itu. Nah, jadi dengan adanya Sumpah Pemuda itu berhasil menyatukan seluruh pemikiran, seluruh visi misi yang berbeda menjadi satu tujuan yang sama dari para pemuda yang berasal dari seluruh Indonesia tadi. Bahwasanya mereka itu satu, mereka itu memiliki tujuan yang besar untuk mewujudkan Indonesia merdeka seperti itu. Jadi peran pemuda itu bisa dikatakan sangat sentral dalam perkembangan perjalanan sejarah di Indonesia ini. Nah, di sini ada beberapa tokoh penggerak kaum muda dan pemikirannya. Yang pertama ada Sutomo. Sutomo ini merupakan pendiri dari Budi Utomo pada tanggal 20 Mei 1908. Dia merupakan seorang pelajar yang berasal dari sekolah kedokteran atau Stovia. Nah, menurut pemikirannya, perjuangan politik tidak dapat dijalankan selama rakyat yang hidup itu tidak memiliki atau masih dilanda kesengsaraan atau kemiskinan dan juga kebodohan. Maka dari itu, pergerakan yang dilakukan oleh Budi Utomo adalah untuk atau berbasis pendidikan dan kebudayaan untuk menghilangkan apa? Menghilangkan rasa malas atau mungkin bagaimana caranya supaya masyarakat Indonesia itu memiliki semangat untuk mengenyam pendidikan seperti itu. Nah, tadi dan Budi Utomo juga dikenal sebagai organisasi yang sampai hari ini kena hari jadi dari Budi Utomo itu diperingati sebagai Hari Kebangkitan Nasional. Nah, kemudian ada Haji Samanhudi. Dia mendirikan Sarekat Dagang Islam pada tahun 1911 di Solo. Kemudian SDI sebagai organisasi yang bergerak di bidang ekonomi. Nah, itu Haji Samanhudi. Kemudian ada Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang dimana pada tanggal 18 November 1912 dia mendirikan organisasi berasaskan Islam yang bernama Muhammadiyah. Nah, Ahmad Dahlan itu sangat menaruh perhatiannya terhadap dunia pendidikan. Kemudian dia juga mendirikan sekolah taman kanak-kanak siswa raya yang selanjutnya menjadi Bustanul Afal seperti itu. Jadi tokoh-tokoh ini sangat mungkin bisa dikatakan sebagai panutan pada waktu itu karena mereka merupakan tokoh-tokoh penggerak, tokoh-tokoh yang menggerakkan massa untuk melakukan movement atau pergerakan atau melakukan sesuatu hal yang baru untuk mencapai suatu tujuan tertentu.
Suatu tujuan apa? Suatu tujuan untuk bisa sama-sama terbebas dari kesengsaraan, kebodohan, kemiskinan, dan lain sebagainya. Kemudian ada Tan Malaka. Tan Malaka ini merupakan salah satu tokoh yang pernah menjadi atau menjabat sebagai ketua Partai Komunis Indonesia yang ke-25. Nah, pada usianya yang ke-25. Nah, Tan Malaka juga bisa dikatakan salah satu tokoh penting dalam perjalanan sejarah Indonesia bersama Insinyur Soekarno, Muhammad Hatta, dan juga Sultan Syahrir. Meskipun tokoh Tan Malaka ini tidak terlalu banyak dijelaskan atau mungkin diangkat dalam materi-materi di buku-buku sejarah, tapi sosok dari Tan Malaka ini sangat berperan penting di balik layar dalam proses perjuangan sejarah bangsa Indonesia ini, seperti itu. Dan juga pada saat Indonesia merdeka, Tan Malaka memobilisasi para pemuda ke rapat raksasa di lapangan Ikada yang sekarang itu menjadi kawasan Monas pada tanggal 19 September 1945. Nah, dan yang terakhir tokoh dalam video ini adalah Kiai Haji Wahid Hasyim. Dia merupakan anak dari Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang merupakan tokoh pendiri Nahdlatul Ulama. Nah, Kiai Haji Wahid Hasyim mendirikan sekolah madrasah Nizamiyah yang menerapkan kurikulum berupa 70% mata pelajaran pengetahuan umum dan 30% mata pelajaran pengetahuan agama. Jadi dia sangat mementingkan pendidikan juga, seperti itu, sama seperti Ahmad Dahlan yang dalam organisasi Muhammadiyahnya. Kemudian dia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri pada Kabinet Hatta pada tahun 1950. Kemudian beliau juga memprakarsai berdirinya Institut Agama Islam Negeri atau dikenal dengan singkatan IAIN yang sekarang bernama Universitas Islam Negeri atau UIN. Nah, pada tahun 1938 Wahid Hasyim memutuskan untuk bergabung dengan Nahdlatul Ulama, seperti itu. Jadi tadi adalah 5 tokoh yang bisa dikatakan sebagai penggerak, contoh dari bagaimana peran pemuda itu sendiri dalam menggerakkan roda kepemimpinan di Indonesia, seperti itu. Oke, video kita pada kesempatan kali ini cukup sekian. Jika ada yang kurang berkenan atau yang kurang dari penjelasan yang sudah dijelaskan barusan dan juga ada beberapa hal yang perlu didiskusikan, silakan tuliskan di kolom komentar, seperti itu. Nah, jadi peran pemuda itu bisa dikatakan sangat sentral dari masa kolonial Belanda sampai hari ini, seperti itu. Karena pemuda atau mungkin kita sebut saja mahasiswa itu merupakan agent of change atau agen perubahan di masyarakat yang membawa masyarakat pada nantinya itu sadar bahwasannya pendidikan itu penting bagi semua kalangan, seperti itu. Oke, video ini saya tutup. Terima kasih atas perhatiannya. Tetap semangat dan salam Historia.